Nama saya Jumadi Afrinzan atau panggilan Adi. Eh, Kami dari kelompok Laskar Mandiri itu yang berada di kelompok Arena 1. Eh, Kami memilih jenis tanaman yang ditanam itu kayu geronggang atau kayu hutan yang memang aslinya tumbuhnya di sini di gambut. Dan kami memilih kayu ini juga. Kayu ini pertama mudah ditanam dan untuk ini kedepannya juga menjanjikan gitu. Jenis kayu geronggang ini pun pertumbuhannya lebih mudah dan lebih cepat besar gitu. Kemarin kami studi banding juga, ada rekan yang di Pulau Mekanis, Bang Solihin. Kebetulan kita sama-sama tahun 2001 itu mendapat penghargaan dari kategori Sejarah Lestari Bumi, penghargaan dari Pak Gubernur. Kebetulan kita sama-sama dengan Bang Solihin gitu. Beliau banyak memberi kami masukan-masukan tentang topik ke depan kayu geronggang ini. Makanya kami pilih geronggang. Walaupun kami konsep geronggang ini yang akan kami tanam di Arena 1, kami rencananya bukan untuk ditebang, Pak. Kami rencananya memang kami jadikan hutan alam gitu. Dan embung juga di situ kami punya rencana untuk dijadikan tempat wisata. Dan kebetulan sebelum itu kita di sini juga punya ada ekowisata mangrove gitu. Mudah-mudahan di situ nanti para akademisi, adik-adik, penelitian, mahasiswa semua nggak cuma di mangrove, di situ bisa juga dijadikan tempat penelitian. Ini bibit geronggang ini dari Bengkalis, dari Sungai Alam. Ini berumur kisaran kurang 1 tahun. Nah, ini kami membuat tempat bibit ini pada bulan 10 kemarin. Bulan 10 memang belum sempat kami tanam ke lokasi Arena 1 karena kondisi alam. Kebetulan jalan masuk ke arah Arena 1 itu lagi banjir, musim hujan gitu. Dan lumayan jauh juga dari 3 arena 1 yang paling jauh. Mungkin ini tahap pertama, ini sekitar 1000-an. Dan kami berharap juga nanti tempat bibit ini nggak cuma untuk program ini aja. Setelah bibit ditanam atau setelah pembibitan ini dikosongkan, kami berharap dan sepakat dengan teman-teman kelompok ini kami jadikan tempat pembibitan. Kalau untuk terakhir kita diskusi, ada yang kasih masukan untuk bikin tempat pembibitan atau penanaman anggur, ada untuk pengembangan untuk pembibitan geronggang juga. Karena waktu studi banding kemarin kita pelajari juga gimana cara membibit geronggang ini. Dan bibit geronggang ini tidak juga mudah untuk membibitnya. Ini perlu ketelitian juga untuk mengambil buah atau biji yang berada di pohonnya, dan pohonnya nggak bisa pohon-pohon kecil. Dan kebetulan ini salah satu contoh ini kayu geronggang yang kita manfaatkan untuk tempat pembibitan. Ini sangat menjanjikan, Pak. Ini kalau di sini satu batang ini bisa dijual itu kisaran 35 sampai 40 ribu. Sementara kita menanam ini 1 hektar itu bisa sampai 10.000 batang gitu. Mungkin bisa dikalikan. Ini kalau ukuran 3 sampai 4 inci ini umur sekitar 3 sampai 4 tahun, tergantung kesuburan tanahnya. Memang ini sebenarnya kan ini kayu geronggang ini memang tanaman asli hutan di sini. Kalau untuk jenis tanah kita tidak menguasai betul lah. Yang jelasnya gambut yang berada di lokasi Arena 1 itu berdasarkan penelitian atau ini yang diajar sama Bang Solihin itu sangat cocok gitu untuk daerah kita. Yang jelasnya dia ditumbuhnya di gambut. Kalau untuk tanah mineral dia nggak cocok. Ya. Sebetulnya ini kalau ukuran ini kan biasa dibikin tonggak atau cerocok. Kalau udah ukuran besar bisa diolah jadi bahan bangunan kayak papan, roti dan lain-lainnya gitu. Cuman kalau nggak cuma itu, kalau kulit geronggang ini bisa dijadikan furnitur seperti pernis bisa. Dia kan jenisnya kan ada getah ya. Getah itu bisa diolah, kulitnya itu dijadikan pernis. Dan kalau untuk kita kan belum lagi, kita baru budidaya. Kalau mereka yang udah berhasil itu dari akarnya juga bisa dibikin minyak. Minyak itu yang udah dibikinnya itu minyak urut.
daunnya juga itu bermanfaat betul untuk ini kan, menjaga kelembapan, karena dia kalau udah ditanam rapat itu dia nggak udah hancur, dia tebal daunnya. Jadi kalau kita masuk hutan gelonggang tuh dingin, dari bawah itu lembab, tanah itu lembab, beda dengan yang daun-daun lainnya. Tapi yang jelasnya gelonggang ini selain dia memang tumbuh di daerah asli di sini, memang tanaman asli hutan sini, dia pertumbuhannya lebih cepat. Sebenarnya kalau sekarang yang kita olah ini kan ada tanah 10 hektar tanah desa, itu baru kita kelola 2 hektar. Kalau untuk rencana kedepannya 2 hektar kita tanam ini memang nggak dijual, tapi kita nanti setelah kita bisa mengembangkan bibit, baru kita kedepannya nanti baru kita sosialisasikan ke masyarakat. Mungkin di situ baru ini untuk dijual atau ini kan. Kalau untuk sekarang lahan yang kita tanam itu rencana untuk dijadikan hutan.